ditegaskan kelamin perempuannya, yang laki-lakinya dibuang. Itu namanya operasi penegasan kelamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Mas Niko yang saya hormati, pengurus pengajian Kamastu, kajian malam Sabtu. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dan salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Jadi kalau yang hadir ini rata-rata mungkin umur 19 tahun, 20 tahun ya. Berarti waktu saya meneliti ini baru kelas 1 SD atau mungkin belum SD. Ini sudah lama. Ini dipertahankan tahun 2004. Sekarang sudah 2018, berarti 14 tahun yang lalu. Kalau umurnya sekarang 20 kurang 14 berarti umur 6 tahun. Jadi belum hadir waktu saya mempertahankannya. Saya masih ingat pertama kali saya diundang bicara oleh sebuah kelompok pengajian di Jogja ini, bicara tentang seminar harta, wanita, dan tahta. Itu nomor 1 dulu, harta, wanita, dan tahta. Di seminar itulah yang kemudian menyebabkan saya terlibat dalam kajian-kajian tentang wanita, karena ada harta, wanita, dan tahta. Nah, pada saat di Indonesia ini lagi musim pembahasan tentang feminisme, karena untuk Anda ketahui di Indonesia ini tidak hanya buah-buahan saja ada musim, pemikiran juga pakai musim. Jadi dulu semua orang bicara tentang sekularisme, dulu semuanya bicara sekularisme, hilang, lupa, tidak ada lagi sekularisme. Bicara tentang postmodernisme, semua bicara tentang postmodernisme. Nah, pada saat itu hampir semuanya juga bicara tentang feminisme. Jadi saya banyak diundang bicara tentang feminisme, akhirnya saya tulis tesis tentang feminisme. Ya, karena sudah terlanjur diundang diskusi seminar, ya sudah saya buat tesis tentang feminisme. Judulnya Isu-isu Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer. Ya, cuma isu saja, isu-isu. Jadi saya membahas 3 hal saja waktu itu, dengan mengkaji dan membandingkan 3 orang mufasir dengan pemikir feminis kontemporer. Jadi ada Fatimah Marnisi, ada Asghar Ali Engineer, ada Rifat Hasan, dan lain-lain. Dan tidak ada yang dari Indonesia, pokoknya luar negeri. Nah, akhirnya saya lulus S2 dengan tesis tentang isu-isu feminisme, terus saya terbitkan jadi buku, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Isu-isu Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Quran. Sudah lama habis dan tidak diterbitkan lagi, malah saya tidak punya lagi arsipnya. Jadi buku yang terakhir pun diambil orang. Sekarang saya cari bukunya tidak ketemu. Kemudian untuk kepentingan S3 ya sudah saya lanjutkan saja.
Kalau waktu S2 3 orang, 3 tema pembahasan, nah sekarang saya tingkatkan menjadi 10. Kalau dulu pokoknya kajian tafsir berbahasa Arab, nah sekarang tafsir berbahasa Indonesia. Saya ambil 3 waktu itu. Pertama tafsir Kementerian Agama, yang kedua tafsir Al-Azhar Buya Hamka, dan yang ketiga tafsir An-Nur oleh Hasbi As-Siddiqi. Tapi oleh majelis guru besar, tafsir Kementerian Agama ditolak. Karena Kementerian Agama itu bukan karya perorangan, itu karya tim. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan karya perorangan. Jadi tinggal 2. Tinggal Hamka dan Hasbi As-Siddiqi yang bahasa Indonesianya, tapi bahasa Arabnya banyak kitab tafsir yang digunakan. Jadi ada At-Tabari, ada Al-Alusi, ada Az-Zamakhsyari, termasuk juga Al-Manar. Dan pemikir-pemikir gender atau feminis dari dunia Islam. Asghar Ali Engineer, Fatimah Mernisi, Rifat Hasan, dan Aminah Wadud Muhsin. Nah itu saya kaji di sini cukup lama juga. Nah, akhirnya selesai tahun 2004 dan kemudian terpilih oleh Kementerian Agama untuk dicetak. Jadi ada disertasi yang dipilih untuk dicetak secara terbatas 200 buku. Nah, tapi kemudian saya terbitkan juga. Pertama diterbitkan oleh Labda Budi Mulya, ya Salahuddin, cetakan pertama. Terus habis apa tidak saya tidak tahu, tidak ada kabar beritanya. Nah, lalu kemudian saya terbitkan sendiri oleh penerbit Itkan Publishing. Ini Itkan Publishing ini tidak akan ditemui di tempat lain, karena ini khusus menerbitkan buku saya saja. Karena yang bikin penerbit ya saya sendiri. Jadi saya itu memang monopoli sekarang. Nulis buku, terbitkan sendiri, jual sendiri. Ya. Jadi kalau ada buku-buku saya yang baru, mulai dari Kuliah Ulumul Quran, Dinamika Pemikiran, Cakrawala, kemudian Kisah Para Rasul, itu sudah diterbitkan oleh Itkan Publishing. Tapi kalau kuliah akidah, kuliah akhlak itu masih tetap diterbitkan oleh LPPI UAB. Nah sudah lama sebenarnya ini terbit, ya, sudah lama, sudah habis dan sudah saya lupakan. Karena menjual buku pemikiran itu nggak gampang, nggak banyak yang berminat. Nah tetapi kemudian tatkala di DPR sedang disusun, waktu itu sedang dibahas rancangan undang-undang tentang gender ini. Nah, lalu saya berkenalan dengan salah seorang anggota DPR. Saya bilang saya punya buku, lalu dipesan buku sebanyak anggota komisi 50 orang. Nah bukunya udah habis, terpaksalah saya cetak lagi untuk kepentingan anggota DPR. Nah ini masih saya cetak, masih ada sisa-sisanya. Jadi hanya terbatas orang yang berminat saja yang akan baca buku Kesetaraan Gender dalam Al-Quran, Studi Pemikiran Para Mufassir. Karena bukunya cukup mahal untuk kantong mahasiswa, 75.000. Nah itu kan cukup mahal, namanya mahasiswa ya gratis, tapi kasih diskon 30%. Nah kita mulai dari gender, ya. Apa itu gender? Dari segi bahasa, seks dan gender itu sama. Anda buka kamus, seks, gender sama artinya dari segi bahasa, tapi dari segi keilmuan konsep sudah beda. Seks itu sesuatu yang dibawa sejak lahir, given, ya, kodrati, alami. Laki-laki
perempuan. Jadi jenis kelamin, ini laki-laki dan ini perempuan. Tidak bisa dirubah. Kalau laki-laki kemudian dirubah menjadi perempuan, dilarang dalam Islam. Tidak boleh ada operasi kelamin. Transgender tidak boleh. Laki-laki dioperasi kemudian jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki nggak boleh. Karena itu melanggar fitrah, kodrat. Tapi kalau dia punya dua jenis kelamin, kayak Dorce Gamalama, itu jenis kelaminnya dua. Saya diberitahu juga, belum pernah lihat juga. Saya percaya aja lah. Dia punya dua jenis kelamin, tapi kemudian dia ingin menegaskan salah satu. Dan hasil kajian tim dokter dan psikologi dan macam-macam itu, dia lebih cenderung perempuan. Oleh sebab itu ditegaskan kelamin perempuannya, yang laki-lakinya dibuang. Itu namanya operasi penegasan kelamin. Itu para ulama memfatwakan boleh. Ya, karena dia masuk jenis kelaminnya muskil. Kalau dalam fikih disebut jenis kelaminnya muskil. Ya, muskil itu bermasalah gitulah. Dua-duanya ada. Nah, jadi kalau ada burungnya dikit dipotongnya, burungnya dibuang. Tapi dia tidak bisa menjadi wanita yang sempurna. Enggak bisa, karena tidak punya rahim. Tetapi Dorce sepertinya sudah mantap dan bahagia dengan keberadaannya sebagai perempuan. Ya. Tapi kalau gender itu adalah peran untuk laki-laki dan peran untuk perempuan. Jadi peran kelelakian dan peran keperempuanan. Kalau gitu dia dibentuk hasil konstruksi. Ada yang membentuk gender. Apa yang membentuknya? Yang membentuknya itu bisa sosial, masyarakat yang membentuk. Bisa kultural, ya, budaya yang membentuk. Dan bisa juga hukum, undang-undang yang membentuk. Dan bisa juga agama yang membentuk. Jadi konstruksi gender itu bisa sosial, bisa budaya, bisa hukum, dan bisa juga agama. Nah, karena dia dibentuk hasil konstruksi, maka dia tidak sama dengan seks, tidak sama dengan jenis kelamin. Jadi kalau dia dikonstruksi, bisa juga dilakukan dekonstruksi. Nah, ini sudah dibangun begini, ya dirubah, dirusak, dekonstruksi, bisa dibangun kembali, rekonstruksi. Terserah. Misalkan masyarakat mengatakan laki-laki itu tegas, perempuan lemah gemulai. Nah, lalu kita rubah, kita balik, laki-laki yang lemah gemulai, perempuan yang tegas. Wah, mulai sekarang mbak-mbak ngomongnya tegas-tegas. Laki-laki mulai pemain. Diterima nggak oleh masyarakat? Malah diketawain oleh masyarakat. Nggak diterima. Kalau begitu, untuk apa dirubah? Untuk apa dirubah? Jadi stereotip yang dibentuk oleh masyarakat, kalau tidak ada masalah, tidak usah dirubah. Tapi kalau ada masalah, perlu dirubah. Ini Budi, kan begitu di buku anak sekolah. Ini Ani. Nah, pokoknya seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, Budi semua namanya. Nah, ini kelemahannya. Harusnya di Aceh jangan kasih nama Budi. Ini Abdul Halim. Kalau ini Teku, kalau di Papua ini siapa nama orang Papua? Pancet, siapa? Kalau di Jawa, nah mungkin bolehlah di Jawa Budi ya. Budi itu Jawa apa Sunda? Budi. Tapi karena memang seragam, seragam jadi semuanya ini Budi, ini Ani. Budi main sepak bola, Ani main boneka. Ibu Budi memasak.
Ibu Ani memasak, Bapak Budi lagi membersihkan mobil. Jadi kemudian kerja itu sudah dibagi berdasarkan gender. Dibagi. Menjahit, nah itu gender perempuan. Memasak itu perempuan. Mulai dari kecil main boneka, kan gitu ya. Sampai berkelahinya pun juga beda kelahi laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan cakar-cakaran, tinjunya bukan begini tapi begini. Kalau laki-laki baru gini. Itu dibentuk. Nah pertanyaannya, kalau teorinya sesuatu yang dibentuk boleh dirubah, kan itu teorinya, karena dia bukan given, bukan kodrat, bukan fitrah. Jadi kalau yang membentuk sosial, kemudian terjadi perkembangan berabad-abad kemudian, menurut pandangan sosial sudah nggak tepat, ya dirubah. Kalau yang bentuknya adalah budaya, tapi kemudian dianggap nggak cocok, budaya juga bisa merubah. Undang-undang bisa merubah. Cuman, nah yang bidang kajian saya, kalau yang membentuk gender itu agama, boleh nggak dirubah? Agama ini yang menentukan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu agama. Surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bisa nggak dirubah kalau agama?